Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap agama memiliki kredo, syahadat, pengakuan iman, regula fide, atau kanun al-iman. Pengakuan iman itu muncul dari rumusan yang simpel, sederhana. Seperti misalnya Shema Yisrael. Sederhana, hanya penegasan bahwa Allah itu esa. Tapi tatkala harus didalami, direfleksikan lebih lanjut melalui 13 syahadat Yahudi, akan lebih kompleks pembahasannya. Ketika umat Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Simple, hanya dua hal. Tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi begitu memasuki kajian ilmu kalam, hubungan Allah dengan sifatnya, firman Allah yang adalah Quran itu diciptakan atau tidak diciptakan, melalui pembahasan Mu'tazilah, Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal. Di situ kita memasuki kerumitan-kerumitan. Begitu juga iman Kristen. Tatkala kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang lazim di kalangan gereja Katolik dan gereja Protestan, itu adalah syahadat lokal gereja Roma. Karena zaman dulu Kaisaria punya syahadat sendiri, Roma punya syahadat sendiri. Kenapa? Karena mereka mewarisi ajaran rasuli yang satu. Sekalipun itu baru simpel saja, belum terlalu canggih, belum terlalu mendalam. Maka orang bisa multitafsir. Saya pastikan saksi Yehova menerima pengakuan iman rasuli, mau mereka. Karena hanya penegasan simple. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saksi Yehova percaya. Mormon percaya. Dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, semua percaya. Saya kira saksi Yehova pun, Unitarian pun percaya. Tetapi tatkala gereja dirongrong oleh ajaran Arius yang menyangkal bahwa firman Allah itu kekal, dengan dalilnya yang sangat terkenal, karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana anak Allah, di mana firman Allah itu tidak ada. Maka gereja seluruh dunia, bukan gereja Katolik saja, karena waktu itu skisma gereja belum terjadi. Katolik, Ortodok masih satu, Protestan belum lahir. Oleh karena itu, menolak pengakuan iman Nikia Konstantinopel itu berarti menolak pengakuan iman gereja sebelum perpecahan, sebelum skisma 1 tahun 451 konsili Kalsedon, sebelum tahun 1054 skisma kedua antara gereja Konstantinopel yang akhirnya menjadi gereja Yunani Ortodok dan gereja Katolik Roma, sebelum reformasi 1517. Nah, ini perlu saya jelaskan karena banyak gereja sekarang ini yang sudah merasa sok pinter, tidak lagi mau terikat pada hal-hal yang dicapnya tradisional. Nah, oleh karena itu ketika gereja memasuki pembahasan lebih lanjut, ya tentu saja, karena bicara tentang Tuhan itu bukan bicara tentang benda yang terikat oleh ruang dan waktu. Tentu itu bicara tentang sesuatu yang meta-empiris, metafisik. Sesuatu yang abadi, yang tidak bisa disederhanakan dengan bahasa kamus sehari-hari. Nah, saudara-saudara, disitulah letak masalahnya. Seringkali orang menggugat rumusan-rumusan gereja yang kadang-kadang tidak mereka pahami. Kadang-kadang saya berpikir, kurang rumit apa sebetulnya Tuhan itu dalam penghayatan manusia? Tapi kenapa orang Jawa itu bisa menghayatinya tanpa harus merasa bahwa dirinya itu paling tahu tentang Tuhan? Atau dia dengan sikap yang tetap rendah hati tapi takjub dengan misteri ilahi itu. Dan itu didekati dengan begitu anggun melalui tembang. Misalnya, tatkala kita bicara tentang praeksistensi firman Allah, saya kira semua orang Kristen percaya
dengan Injil. Dan di dalam Injil Yohanes itu selain menegaskan mengenai kehidupan Yesus secara insani ketika dia turun ke dunia, Injil Yohanes menekankan tentang praeksistensi firman yang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau di dalam tradisi gereja timur itu dingajikan, fil badil kanal kalima wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan almastulillahi iman. Pada mulanya adalah firman. Dalam teks bahasa aslinya enarki in hu logos. Di sini ditekankan bahwa praeksistensi Yesus sebelum kedatangan ke dunia adalah sebagai kalimatullah, sebagai logos tuteu, firman Allah. Sebelum segala sesuatu ini ada, ruang waktu itu ada, maka Allah bersama-sama dengan firman-Nya dan rohnya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kehu logos en proston theon. Kehu logos dan firman itu en proston theon, bersama-sama dengan Allah. Ketheos in hu logos, dan firman itu adalah Allah, atau Allah sendirilah firman itu. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan orang-orang Unitarian, Saksi Yehova, itu menyangkal tentang keabadian firman ini. Kalau zaman dulu kakek moyangnya Saksi Yehova itu secara spirit itu adalah Arianisme, Arius, yang mengatakan ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Karena apa? Mereka pertama memahami praeksistensi firman itu dalam alam pikiran Yunani, Helenisme. Jadi jangan terbalik. Bukan gereja yang meneruskan pemikiran Helenis, tapi justru Arius. Karena apa? Karena apa Arius mengatakan bahwa firman lebih rendah dari Bapa? Karena dalam alam pikiran emanasi dalam filsafat Helenisme, dari Tuhan satu wujud ilahi yang kekal, kausa prima itu kemudian emanasi, mengalir pertama, lalu mengalir kedua. Maka aliran yang pertama itu tentu lebih rendah daripada sumber yang mengalirkan. Lalu aliran yang kedua lebih rendah dari aliran yang pertama. Dan ini ajaran yang dipertahankan Arius. Maka Arius gagal paham memahami praeksistensi Yesus. Lalu Yesus dianggap ciptaan. Oke, kalau kita mengatakan kemanusiaan Yesus lalu dikaburkan dengan keilahiannya, bisa begitu. Karena apa? Karena pikirannya sudah terpatri dengan Yesus itu manusia, Yesus itu lapar, Yesus itu haus. Bagaimana mungkin dia disebut praeksisten? Padahal yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, itu bukan fisik kemanusiaannya yang lahir ke dunia. Itulah yang disebut virgin birth of Jesus Christ, kelahiran Yesus dari seorang perawan, yaitu Bunda Maria. Tetapi merujuk kepada divine birth of Jesus Christ, yaitu keilahian Yesus, kelahiran ilahi Yesus sebagai firman Allah yang keluar dari wujud Allah. Bagaimana keluarnya? Karena ini bicara tentang Allah. Allah itu adalah roh. Tentu jangan sekali-kali digambarkan dengan benda, digambarkan dengan ruang waktu, benda yang terpisah, sehingga kalau aku di sini saat yang sama tidak ada di sana. Tuhan tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Dia itu mengatasi ruang, mengatasi waktu, dan Tuhan tidak terikat oleh ruang atau tempat. Makanya tatkala firman itu turun ke dunia, surga tidak pernah kekosongan firman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya renungkan tadi dari keanggunan budaya Jawa mengenai misteri ilahi itu kalau saya bandingkan dengan iman Kristen, mungkin lebih tepat kalau itu ditembangkan dalam tembang mocopat, yaitu mijil. Nah, mijil itu artinya apa? Keluar.
Keluar di sini artinya apa? Kalau saya tamsilkan dengan keluarnya firman dari wujud ilahi yang dikiaskan dengan diperanakkan. Tentu bukan anak secara fisik. Miji langgeng sabdane yang witi saking kala purwa nunggil yang witi langgeng ing date tuwin sang sabda jumeneng witi jagat ratsa kalir katitah sabda gong. Mijile sabda langgeng saking Gusti Allah kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Ayo, jangan bayangkan ruang dan waktu. Ketika kita bicara tentang Allah, kita harus menegasikan dia dari segala yang kita pikirkan tentang jumlah, bilangan, ruang, waktu, atau tempat. Karena apa? Bicara tentang keesaan Allah itu bukan hanya dalam pengertian wahdaniyat bil adad, keesaan bilangan. Kalau sekedar keesaan bilangan, setan juga bisa. Surat Yakub atau Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik, kata firman Tuhan, tapi setan pun juga percaya itu. Jadi kalau sekedar mengucapkan Allah itu esa, Allah itu esa, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Setan di pohon beringin, di pohon jambu itu sambil nongkrong di sana, sudah tahu mas, cuman begitu aja kok diulang-ulang. Tapi bagaimana Tuhan mewahyukan diri, Tuhan yang esa itu menyatakan diri, itulah yang dibahas dalam Trinitas. Jadi Trinitas itu tidak bicara tentang jumlah Tuhan, tapi Trinitas itu mengungkapkan misteri Allah yang esa. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu dikatakan kenapa firman itu harus Allah. Ini yang sering menjadi batu sandungan atau menjadi ganjalan. Karena apa? Pikiran kita sudah terikat. Tadi saya katakan, Yesus itu dicobai, Yesus itu lapar. Berarti yang lapar itu bukan Tuhan. Loh, yang lapar memang kemanusiaan Yesus. Yang dicobai memang kemanusiaan Yesus. Yang disalibkan memang kemanusiaan Yesus. Karena Alkitab jelas mengatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya Konsili Nikea sangat peduli dengan kontroversi Arian itu harus selesai, harus diselesaikan. Maka diputuskanlah yang disebut pengakuan iman. Yang pertama apa? Ditegaskan tentang keesaan Allah. Jelas di situ pisteu es enatheon patra pantokratora. Aku percaya kepada satu Allah, ya. Es enatheon, satu Allah itu patra pantokratora. Allah itu dikiaskan dengan Sang Bapa. Pantokratora itu menguasai segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Maka di dalam terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan al-dobitul kuli. Jadi bil hakikati uminu bi ilahin wahid, sesungguhnya aku percaya kepada satu sembahan, satu ilah, ilahun wahid, Allah, yaitu Allah. Al-Abu, Sang Bapa, Dobit al-Kul atau Dobitul Kuli, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengendalikan segala sesuatu. Khaliqus sama'i wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wa bin robin wahid Yasu al-Masih ke is ena kurion Yeson Kriston, percaya kepada
satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Lord, satu Gusti, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Ya, dalam terjemahan bahasa Arab disebut dengan Al-Ibnullahul Wahid, Allah, anak Allah yang tunggal. Lalu menarik di situ dikatakan mauludu minal ab qabla kulli tuhur, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ya, ton ektu patros genitenta, yang dilahirkan dari sang Bapa, yang diperanakkan dari sang Bapa, pro pantonton ayonon, sebelum segala ayonon, segala abad, segala zaman. Artinya apa? Ini bukan bicara tentang kelahiran fisik. Ini bicara tentang kelahiran ilahi. Mijile sabdo langgeng saking Gusti Allah ingkang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Karena itu tidak bisa dikategorikan dengan ruang, waktu, tidak bisa. Banyak orang Kristen yang gagal paham dengan imannya sendiri, sampai-sampai dengan jumawa menolak konsili. Ya, kalau dia menolak konsili itu sama dengan menolak gereja sebelum perpecahan. Karena apa? Perpecahan gereja itu kan mulai tahun setelah konsili Kalsedon gagal 451, skisma kecil antara gereja non Kalsedonia dan gereja Kalsedonia. Lalu skisma besar itu tahun 1054 antara gereja Ortodoks dengan gereja Katolik Ortodoks Timur, maksudnya Ortodoks Konstantinopel. Lalu tahun 1517 munculnya reformasi Protestan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsili Nikia, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, ini konsili ekumene sebelum skisma besar maupun skisma kecil. Dan kalau kita pahami bahasa konsili ini, saya kira forum-forum kebatinan Jawa, kaum sufi itu lebih paham ketimbang orang Kristen sendiri. Karena apa? Karena setiap agama itu berakar pada paradosis atau pada sunnah kalau di Islam itu. Kalau di Kristen paradosis rasuliyah. Tetapi gereja-gereja modern ini ibarat tampilannya besar, akarnya itu lemah. Akibatnya apa? Bikin-bikin sendiri dengan sombong sekali, mengatakan itu hanya tradisi. Itu kan hanya pendapat bapak gereja. Lah kamu bapak apa? Kan gitu kan persoalannya. Sedangkan bapak gereja itu hidup sejaman atau mendekati dengan peristiwa yang dibahas. Sudahlah, tidak usah ngomong wahyu, tidak usahlah ngomong ilham Roh Kudus. Bicara sejarah itu ya dokumen atau data yang lebih dekat dengan peristiwa yang dibahasnya itu yang lebih akurat. Saya kira semua metode sejarah mengakui itu. Dengan demikian satu hal yang harus ditekankan, ungkapan Yesus yang lahir dari Bapa itu bukan kelahiran fisik. Karena kalau kelahiran fisik itu kan lahir dari ibu. Lahir dari Bapa ditekankan sebelum segala abad. Dalam sebuah percakapan itu terjadi kira-kira tahun 781 antara pemimpin gereja namanya Katolikos, ya. Katolikos itu pemimpin gereja di wilayah Syria Timur. Namanya adalah Timotius al-Baghdadi atau Timotius al-Awal al-Baghdadi. Timotius yang pertama dari Baghdad. Dia melakukan dialog selama 2 hari, dialog teologis dengan penuh saling pengertian dengan Khalifah Muhammad al-Mahdi. Khalifah Muhammad al-Mahdi konon dikisahkan mengawali dengan pertanyaan, "Hai Timotius yang terpelajar, tidak sepantasnya orang sepertimu melakukan penghujatan tentang Allah. Man huwa ya mahabbatullah. Siapakah dia wahai orang ya malik mahabbatullah, wahai raja yang dikasihi Allah? Kamu," katanya, "bukankah kamu mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, padahal Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan?" Lalu Timotius mengatakan, "Umminu bi ilahin wahid ya malik." Saya percaya kepada satu Tuhan, satu Allah wahai raja. Adapun kalau saya mengatakan Yesus itu anak Allah,
Kami tidak pernah membayangkan bahwa secara fisik Allah itu beranak dan diperanakkan, terikat oleh ruang dan waktu, memerlukan kelahiran, pengandungan secara fisik, bidan ketika bersalin, bukan itu. Lalu dia mengutip teks yang penting, dan ini dari konsili Ekumene di Efesus. Dia mengatakan begini, Kalimatullah wulida minal abi ilahan bigoiri jasad duna ayulada min jasadan biduni ab. Firman Allah itu lahir dari sang Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Apa artinya tanpa seorang ibu? Kelahiran dari Bapa secara ilahi, berarti bukan kelahiran fisik, bukan beranak dan diperanakkan secara fisik. Tanpa seorang ibu, tanpa kelahiran fisik, tanpa pengandungan, tanpa bersalin. Pokoknya bukan beranak secara fisik. Tanpa seorang ibu itu menekankan bahwa umat Kristen meyakini dan setuju ketika saudaranya Muslim mengatakan Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengan Allah. Kemudian turun ke dunia, lahir dari seorang ibu secara jasad. Karena kelahiran Yesus ini kelahiran jasadi yang ke dunia, kelahiran jasadia dari seorang ibu, duna ab, tanpa bapa. Dan ini yang diakui bersama oleh Islam dan Kristen. Sehingga Islam selalu menekankan Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Di Alkitab juga muncul kata-kata Yesus anak Maria. Artinya dalam Kristen diakui dua-duanya, bahwa kelahiran ilahi firman Allah dari wujud Allah, yang artinya itu adalah pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes 1:18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan kelahiran fisik dari Maria itu tanpa seorang ayah, tanpa seorang bapak insani, untuk menekankan bahwa Yesus yang dikandung Maria itu bukan anaknya Yusuf suami Maria, apalagi Yusuf yang lain. Artinya ini menekankan menekankan the virgin birth of Jesus Christ, kelahiran Yesus dari seorang perawan yang juga diyakini oleh Islam. Maka Islam dalam hadis mengakui seperti yang dikatakan Maryam al-Batul, Maryam yang suci, yang terpelihara, ya. Dan persoalan yang berikut adalah tentang nuzulnya firman ini. Kalau di dalam Islam firman itu tidak turun menjadi manusia, tapi turun menjadi kitab. Tapi sama-sama digunakan kata nuzul. Kalau kita menggunakan pengakuan iman di dalam bahasa Arab, ya, ini terjemahan dari bahasa Aramaik, ya. Misalnya ini yang dipakai dengan bahasa Aramaik dan bahasa Arab ini. Bahasa Aramaik itu bahasanya Isa Al-Masih, berdampingan dengan bahasa Arab. Dalam buku yang ditulis dikompilasi oleh Patriark Ignatius Zaka al-Awal Iwas, judulnya adalah Tuhfatur Ruhiyah fi Sholati Fardiyah. Tuhfatur Ruhiyah fi Sholati Fardiyah, pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Sholat fardu di sini tidak sama dengan Islam. Fardu ain, fardu kifayah, bukan itu. Kalau di Kristen, fardiyah itu maknanya adalah canonical prayer. Jadi jam-jam kanonik yang dilakukan 7 kali dalam sehari di dalam gereja-gereja kuno. Dan itu semuanya ada dalam gereja kuno. Misalnya ini adalah pedoman sembahyang 7 waktu dalam gereja Koptik disebut Kitab Al-Agabiyah. Lalu ada di dalam gereja Ortodoks Yunani, ya, misalnya. Sehingga kita tentu harus mengukur agama seseorang itu
dari agama yang bersangkutan. Maka ketika saya mengatakan sholat fardu, tentu ini bukan meniru Islam. Karena kompilasi pertama sholat 7 waktu itu dilakukan oleh Alkhides Hippolytus dari Roma. Ya, Santo Hippolytus dari Roma itu adalah muridnya Irenaeus. Santo Irenaeus itu muridnya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes muridnya Yesus Kristus. Jadi itu sanadnya itu kalau istilah Islam itu jelas. Jadi bukan Kristen tidak punya sanad, itu ada. Cuman biasanya kalau di gereja-gereja modern memang karena tadi lupa sejarahnya tadi. Tapi kalau di gereja kuno pasti ada. Dan bukan sekedar menyebut nama-nama siapa yang menyebutkan kisah itu atau riwayat itu dia. Tapi setiap orang yang dirujuk di dalam mata rantai pengisahan tadi, itu yang disebut paradosis apostolik itu, masing-masing meninggalkan dokumen. Misalnya The Apostolic Fathers, tulisan bapak-bapak rasuli, artinya muridnya para rasul, yang dididik oleh para rasul langsung. Dan itu tentu bobotnya lebih tinggi ketimbang misalnya hidup sejaman tapi tidak dididik oleh para rasul. Misalnya Justin Martyr. Justin Martyr itu kan hidup sejaman misalnya dengan Polikarpus dari Smyrna yang meninggal tahun 156. Ya. Tetapi Polikarpus adalah muridnya Yohanes yang ditahbis, ditumpangi tangan oleh Yohanes, diajar oleh Yohanes dan meninggalkan dokumen bagi kita. Maka tatkala kemudian orang punya riwayat tentang misalnya ada Injil yang namanya Injil Filipus, sanadnya dari mana? Mata rantai apostoliknya tidak ada. Itu yang disebut taklid al-muqaddas. Jadi kita menurut terus mata rantai dari iman itu dari murid para rasul sampai zaman rasul sendiri. Dan konsili itu hanya menegaskan. Makanya aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang rasuli, yang apostolik, yang itu yang katolon, yang melingkupi segala sesuatu. Itulah yang ditegaskan. Jadi kanisah wahidah jami'ah wa rasuliyah. Jadi gereja yang kudus, yang universal, yang apostolik, yang berlaku di seluruh dunia. Nah, konsili tadi ketika menegaskan tentang pribadi Kristus, jauh sebelumnya itu sudah diungkapkan oleh Ignatius dari Antioquia yang meninggal tahun 107 di Roma. Dia patriark di Antioquia yang langsung ditahbiskan bersama-sama dengan pemimpin yang lebih senior namanya Mark Evodius dan Mark Ignatius. Dan melalui Ignatius itu kita mengenal kata-kata gereja yang kudus dan katolik, gereja yang kudus dan gereja yang kudus dan universal. Dia sudah mengatakan apa? Kristus itu adalah ek Marias ke ek Theos. Yang pertama dilahirkan oleh Maria, artinya apa? Kemanusiaan itu dilahirkan oleh Maria, yang disebut putra Maryam tadi. Tapi sekaligus ek Theos yang keluar dari Allah. Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Saya setuju dengan Profesor Muktiali. Pendekatan perbandingan agama, bukan pertandingan agama yang mengukur agama orang lain dari ukuran kita, tidak. Dia mengatakan bahwa perbandingan antara Yesus dengan Muhammad, Quran dengan Alkitab itu tidak membantu kita untuk memahami agama orang lain. Dan bukan hanya Profesor Muktiali, seperti dalam bukunya ini, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, diterbitkan oleh IAIN Sunan Kalijaga. Tetapi juga misalnya seorang ahli dari Iran namanya Sayyid Husain Nasir. Bukunya pernah diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahid dan adiknya Kiai Hasim Wahid. Judul bukunya adalah Islam Antara Cita dan Fakta. Kalau tidak salah terbitan pertama dalam bahasa Indonesia itu oleh penerbit Lapenas Jakarta 1982. Saya dulu semasa mahasiswa sudah membaca buku-buku perbandingan agama yang seperti ini. Karena kita tidak menilai agama orang dari sudut pandang kita. Maka kalau di dalam iman Kristen, perbandingan Yesus bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu penerima wahyu. Maka dalam Al-Quran dikatakan yang turun itu bukan nabinya. Yang turun itu adalah Qurannya kalau dalam agama Islam. Makanya dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 2 ya,
Di situ jelas-jelas dikatakan nazala alaikal kitaba bil haq. Allah yang telah menurunkan ke dalam kalbumu ya Muhammad kitab ini dengan kebenaran. Kalau di dalam iman Kristen, dalam pengakuan iman panjang atau pengakuan iman Nikia Konstantinopel itu, setelah ditegaskan dan aku percaya akan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, wa bin Robin Wahid Yasu al-Masih ibnullahul Wahid, mauludu minal abaqobalaikulli duhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, nur min nur ilahun hakun min ilahin hakin, Allah yang sejati, yang keluar dari wujud Allah sejati, dilahirkan mauludu ghairil makhlukin, yang dilahirkan tidak diciptakan. Terus kemudian jelas dikatakan nazala minas samai wa tajassada birrohil kudus, yang turun dari surga lalu dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Maka dalam iman Kristen firman nuzul menjadi manusia, dalam Islam firman nuzul menjadi kitab. Maka penerima wahyunya dalam Islam adalah Muhammad yang buta huruf, yang umi. Di dalam iman Kristen penerima wahyunya itu adalah Bunda Maria yang perawan. Maka dikatakan terpujilah engkau di antara semua wanita dan terberkatilah buah rahimmu yaitu Yesus. Muhammad diberi salam, Maria juga diberi salam. Assalamualaikum. Ya, salam bagimu ya Maria, mamtali'atan nikmatan rabbu ma'aki, mubarakati anti finisai wa mubarakatus samaratu batniki Yesu al-Masih, dan seterusnya. Jadi membuat paralelisasi itu lebih menolong kita dalam memahami agama orang lain dalam frame of reference agama itu sendiri. Dan terakhir seringkali ada tujuan. Tujuan apa? Tritunggal Kristen itu mirip dengan tritheisme agama-agama pagan yang mengatakan bahwa ada 3 serangkai dewa Mesir kuno, Isis, Osiris, dan Horus. Baba Shenouda dalam bukunya Kanun Al-Iman, dia mengatakan beda. Di mana perbedaannya? Karena setiap kata anak, bapak dalam iman Kristen yang diterapkan bagi Tuhan itu tidak diterapkan untuk kelahiran fisik, tidak diterapkan secara pengertian jasmani. Maka dikatakan lahir sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Lagi pula ketika orang mengatakan Isis, Osiris, dan Horus semacam 3 serangkai, yang jelas sebelum Horus lahir di dunia, Horus tidak ada. Kehidupan harus diawali dari kelahirannya ke dunia. Seperti kehidupan saya, kehidupan Pak Harto, kehidupan Gus Dur, kehidupan Bung Karno. Diawali dari kehidupan ketika berada di dunia. Misalnya Bung Karno, kehidupannya diawali tanggal 6 Juni 1901. Sebelum itu Bung Karno tidak ada. Tetapi Kristus jelas-jelas menegaskan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan aku sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah yang kekal bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tentu yang dimaksud firman itu adalah Allah, bukan kemanusiaannya. Maka orang mengatakan begini, bagaimana mungkin Yesus itu disebut Allah, disebut anak Allah, sedangkan dia lapar, dia haus, dia dicobai. Ketika firman itu turun menjadi buku yang suci yang namanya Al-Quran, sobeknya kertas Al-Quran, robeknya lembaran-lembaran Quran tidak berarti firman Allah itu robek. Bahkan kalau misalnya dalam sebuah kebakaran di perpustakaan dan Quran itu terbakar, firman Allah tidak habis, tidak ikut terbakar. Yang terbakar itu adalah wujud penjelmaannya, kalau bahasa sehari-hari begitu, wujud nuzulnya ke dunia sebagai kalam lafad, bukan kalam nafsi yang kekal, yang katanya Imam Al-Ghazali bersifat qaimah bidzatillahi ta'ala, yang selalu berdiri pada zatnya. Begitu juga Kristus. Ketika orang Kristen menyebut Yesus mati, itu diakui Yesus makan, iya. Aktivitas kemanusiaannya itu tidak membatalkan keilahiannya. Karena apa? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Rekaman dari video ini nanti akan disiarkan ke seluruh Indonesia. Dan saudara bisa menyaksikan bahwa yang memakai topi biru dan baju batik biru itu namanya Pak Bambang. Dengan Anda menyaksikan itu di layar video Anda masing-masing,
Anda boleh mengatakan itu Pak Bambang, tetapi itu bukan hakikat saya. Hakikat saya ada di Malang. Kalau saya bisa menjelmakan diri melalui kecanggihan alat teknologi, hadir di ribuan tempat, jutaan tempat yang berbeda, ketika orang nonton video saya dan semua mengatakan, Pak Bambang terima kasih, saya sudah diberkati dengan video Anda misalnya. Itu tidak salah, karena itu menjelmakan kehadiran saya. Tetapi saya ada di sini, saya tidak kemana-mana. Jadi ketika pikiran saya keluar dari diri saya, sekaligus pikiran saya tidak pernah meninggalkan saya. Kok orang bisa membayangkan ketika anak Allah dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah di surga, anakku yang kukasih. Loh, firmannya sudah turun di surga jadi kosong. Ini orang yang menyamakan satu Allah secara metafisik yang tidak terikat dengan ruang dan waktu dengan satu klepon atau dua bakpao atau dua onde-onde. Ini gagal paham. Seperti kalau saya mengatakan, saya janjian dengan teman saya di sebuah mall. Sudah 2 jam saya di sini, tidak ada orang yang hadir. Saya sendiri di sini sambil minum kopi di Starbucks. Kalau di mall kan itu kan rame kan, ya Starbucksnya pas sepi. Misalnya, sudah 2 jam saya di sini. 2 jam itu menunjukkan ruang. Kamu tidak di sini karena kamu di sana. Manusia tidak bisa hadir di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Tetapi kalau Anda membayangkan bahwa Tuhan sekarang di surga, tidak ada di bumi, pensiun jadi orang beragama. Karena sebetulnya Anda gagal untuk beragama yang benar. Mari kita menggunakan metode yang tepat untuk memahami Allah. Jangan dikaburkan dengan perjumpaan kita dengan si Alek, perjumpaan kita dengan si Bobby. Manusia yang terbatas, yang terikat oleh ruang dan waktu. Nah, melalui pendekatan yang disarankan oleh Profesor Muktiali, Profesor Husin Nasir, dan banyak ahli-ahli perbandingan agama yang lain. Dan seperti ini pula yang biasa saya ceramahkan di forum komunitas agama. Saya tanpa mengintervensi ajaran agama lain. Saya tidak pernah memaksakan iman saya untuk orang harus menerima seperti yang saya pahami. Anda tetap akan menjadi Muslim. Karena apa? Ya tentu Anda tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan orang Kristen tentu tidak menjadi Islam, tidak mualaf sepanjang mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, dan dasarnya adalah kitab suci yang namanya Injil, bukan Quran. Nah, ini dalam sikap agree and disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan. Ini yang harus kita kembangkan di dalam masyarakat Pancasila, yang roman mukanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan setiap orang untuk tidak memaksa orang lain memahami agama sesuai dengan perspektifnya. Biarlah orang itu memahami agama menurut pemikirannya masing-masing. Kita tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom alaikum, Bismillahirrahmanirrahim.